Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, bapak-bapak sekalian, dan ibu peserta Sarasia Nasional Penyertaan Wahidiyah yang kami hormati. Alhamdulillah, bapak-bapak tadi apa yang disampaikan itu menunjukkan adanya respon dari penyampaian. Kami cukup alhamdulillah. Dan insya Allah kami tidak menutup mata seperti apa yang bapak-bapak sampaikan. Jadi memang apa yang ada di dalam tekstual ini itu adalah bimbingan mu'alif yang harus kita laksanakan. Permasalahannya seperti yang saya katakan Pak Padang tadi, apakah kita semua orang-orang daerah, baik pusat apa nih, apakah siap atau telah melaksanakan penerapan implikasi daripada bimbingan mu'alif? Satu contoh Bapak-bapak sekalian, jadi untuk bisa tahu kita ini betul-betul sudah atau belum, perlu adanya evaluasi kita terhadap bagaimana penilaian pihak luar terhadap kita. Apakah kita ini sudah melaksanakan revolusi mental seperti apa yang diinginkan oleh atau belum? Satu contoh perbandingan. Di satu buku metode pendidikan agama, insya Allah karangan Rama Yulis. Jadi di Indonesia ini yang mempunyai satu konsep dan penjabaran implikasinya tentang revolusi mental atau pendidikan moral yang diakui itu hanya Ari Ginanjar dan Agim. Sekarang mari kita lihat PSD itu besar mana dibanding dengan Agim dan mohon maaf kami tanpa melecehkan beliau ya, tapi kita yakin mu'alif telah memberikan bimbingan revolusi mental dengan instrumennya, kaifiatnya sejak tahun 63. Mari kita introspeksi. Orang luar belum mengakui kita. Karena orang tua belum tahu mana potret daripada pengamal Wahidiyah yang telah melaksanakan bimbingan mu'alif secara 100% total. Jadi persis apa yang disampaikan Pak Pandang tadi. Perlu ada indikatornya ada. Mohon maaf sekali lagi. Ya ini termasuk kami sendiri yang ada di pusat. Jadi penilaian itu sebenarnya antara pusat dan daerah pula. Wong daerah katakan muridnya gak iso berarti gurunya gak iso. Saya akui saya tidak bisa atau belum bisa. Tapi kami di pusat terus berusaha untuk mengevaluasi. Oleh karena itulah perlu adanya aplikasi yang konkret yang daerah-daerah mudah melaksanakannya. Oleh karena itu kami mencoba untuk ke depan ini. Dulu sudah kami coba, tapi masih setelah kami evaluasi masih kurang. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi kader-kader atau pengamal Wahidiyah yang notabene seperti potret yang digendaki oleh mu'alif. Nah, maka kami menunjuk beberapa cabang percontohan. Namun sayang waktu itu kami tidak ada kontinuitas. Insya Allah kami ke depan ini satu cara. Jadi biar daerah itu tahu dan bagaimana. Ini perlu kami yang di pusat itu memang kami ini salah. Jadi daerah itu, mohon maaf, mudah-mudahan saya benar. Kalau salah yang salah saya. Daerah-daerah itu memerlukan juklak, Pak. Tak perlu juknis. Kalau perlu kita kawal. Ini. Jadi memang kita harus kasih juklak satu. Hubungan atau komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah.
Tapi kita tidak bisa mengadakan komunikasi intensif seluruh cabang, belum bisa. Maka perlu diadakannya penunjukan cabang-cabang percontohan. Di situ nanti kita akan petunjuk-petunjuk praktis, juklak dan juktis, dan pengawalan ketat terhadap cabang-cabang ini, sehingga perbedaan itu tidak jauh apa yang dikehendaki oleh pusat dan daerah. Sanggup Pak? Ditunjuk dari cabang percontohan sanggup? Nah kalau sanggup saya mohon, mungkin nanti yang kami tunjuk seminggu tak bel, 10 hari tak bel, nyun sewu. Dalam rangka komunikasi intensif dan dalam rangka mengawal upaya untuk mewujudkan revolusi mental yang dikehendaki oleh mualif. Sekali lagi, karena pihak luar belum bisa menunjukkan, kita ini belum bisa menunjukkan kalau seperti Ari Ginanjar dan Adi. Ini kami punya manajemen kalbu. Daerahnya ini, silahkan. Kalau Anda masyarakat ingin tahu ini, daerah binaan kami. Kita sudah kita belum? Mari ini Pak intervensi. Dan ini biasanya pemerintah itu ingin tahu. Kalau memang dianggap itu bagus, dia akan adakan studi banding. Kalau studi banding, kita harus konkret. Inilah daerah kami yang telah melaksanakan revolusi mental seperti penunjuk di bulan Ma'alif. Itulah bahwa sekalian, memang ini bertahap. Kami punya target setengah tahun seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyidati. Jadi kalau ada daerah tidak mampu, yang salah kitanya ya di pusat ya Bu ya. Maksudnya Bu Nyidati tadi begitu ya. Kalau ada muridnya tidak mampu, yang salah gurunya gitu ya. Iya. Saya menyimpulkan dari yang disampaikan Bu Nyidati ini memperkuat diperlukannya evaluasi, diperlukan supervisi, penilaian ya, dan target pencapaian hasil sebagai indikator terhadap keberhasilan sebuah pemberdayaan. Kan diberdayakan dulu baru melaksanakan revolusi. Apa revolusi dulu terus kemudian berdaya? Oh gitu, iya. Tapi topik kita ini pemberdayaan lembaganya, PSB-nya sebenarnya. Lembaganya. Tadi kami contohkan, kami tentunya Badan Pembina Kanak-kanak, kan gitu loh Pak. Kemudian semerata, anak tok semuanya, lah kan gitu. Iya, tapi itu saya kan jaga pemenang. Kalau tadi yang nanti mengistilahkan badan pokok. Badan nah, pokok. Maksud kami, ini mari serempak. Serempak. Gitu loh Pak. Terima kasih. Iya. Kita mohon maaf Pak ya, bentar ya. Kita lebih fokus ke 3 hal penting saja ini. Kita ingin menyimpulkan dari sarjana ini, kita menyimpulkan kerangka konstruksi dari pemberdayaan dan revolusi itu. Gitu. Pemberdayaan itu diperlukan indikator, diperlukan metode atau cara tadi. Terus kemudian punya tadi menambahkan adanya supervisi dan evaluasi secara jujur, secara nyata real. Memang betul-betul yang merindingkan Pak Widodo tadi itu, Pak Slamet ya, itu bisa betul-betul dinilai gitu loh Pak maksudnya Pak. Kalau panjenengan merasa kurang itu bagian-bagian mana yang kurang sehingga bisa ditingkatkan kewenangan, kapasitas kekuasaannya, kemampuannya. Jadi diperlukan satu buku panduan atau istilahnya punya tadi juklak atau juknis. Nah ini, seperti itu. Mari kita pertajam di pembahasan ini aja dulu. Monggo Pak Slamet Widodo dulu, silakan. Oke, banyak yang dari luar Jawa Pak Slamet, pakai bahasa Indonesia, diusahakan pakai bahasa Indonesia. Bukan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekali lagi kami kembali Pak, sekaligus klarifikasi studi banding yang seperti apa yang diireni di daerah kami. Jadi kebersamaannya di Jawa Timur ini yang menjadi kurang dekat. Kebersamaan loh. Iya, kebersamaannya, kekompakannya.
Nah, itu kalau kita kembali ke masalah revolusi, Pak, ibaratnya gini, revolusi ini merupakan satu terminal, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk mencapai ke terminal otomatis kita pakai kendaraan. Nah, karena di sini ada kita sama pengamal sholat wakidiyah, otomatis mencapai revolusi atau terminal, ibarat terminal tadi kita pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Sholawat wakidiyah, karena wakidiyah ini ada sistemnya, otomatis kita taat kepada sistem. Kalau kita kembali ke masalah organisasi, organisasi bisa berjalan karena organisasi ini terdiri beberapa instrumen atau komponen. Ketika komponen ini dipenuhi, otomatis revolusi mental akan terjawab ala wakidiyah. Itu harapan kami. Karena di sini kita membahas revolusi mental dengan alat pengamalan sholawat wakidiyah dan ajaran wakidiyah yang telah dicanangkan oleh beliau mu'alif sholawat wakidiyah. Maka dari itu sekali lagi permohonan kami, bapak-bapak yang duduk di DPP ini mohon untuk turun di lapangan, khususnya turun di daerah-daerah untuk membenahi organisasi PSW. Karena apa? Kalau ini tidak dibenahi, di daerah-daerah ini saling benturan. Satu, benturannya di mana? Ada memahami sholawat wakidiyah ini, sholawatnya dia dipelajari, ajarannya dipelajari, tentang ke-PSW-nya dipelajari, dan dana boxnya berjalan. Sementara di lapangan ini ada yang hanya memahami tentang mujadahnya saja. Di lapangan seperti itu, ada yang kondisinya ada pengamalannya dan ajarannya, tetapi dana boxnya tidak jalan. Ketika pengamalannya jalan, ajarannya jalan, dan dana boxnya jalan, kelembagaannya yang tidak jalan. Ini yang terjadi di lapangan. Maka dari itu sekali lagi permohonan kami, mungkin mewakili teman-teman yang ada di Jawa Tengah, harapan kami tolong dibantu untuk daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah, khususnya di bidang keorganisasian. Mungkin itu dari kami, banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih dari Sukoharjo. Jadi usul panjenengan ini sudah didengar oleh daerah-daerah lain. Insya Allah DPP akan memperhatikan apa yang saya usulkan, tapi otomatis usul panjenengan itu sudah juga disadari oleh daerah-daerah lain. Artinya daerah-daerah lain akan terus menjaga kekompakannya. Mengapa tidak? Karena kita menjaga kita itu ada permohonan qorib walih benana ya robbana. Loh, kita sudah memohon begitu kok kita tidak kompak, ini namanya zolim ini. Kita semuanya. Ya, kita harus ta'awun, dikatakan di dalam wahidah itu, bayan mendahulukan di dalam wahidah itu harus berta'awun satu sama lain, saling gotong royong. Ya. Jadi usul dari Sukoharjo ini juga perlu kita perhatikan dari daerah-daerah lain. Yang penting pertama ini kompak, yang kedua masalah lembaga ini sudah jelas kok. Kelembagaan itu sudah jelas anunya, strukturnya sudah jelas. Manajemennya jelas, saya katakan antara lain bahwa ketua-ketua itu adalah penanggung jawab di bidangnya. Ini coba dipahami betul ini. Bertanggung jawab dalam arti bagaimana mengusahakan agar bidang yang dipimpinnya itu menjadi berhasil berjalan dengan lancar. Itu saja maksudnya. Selalu cara materi-materi dimusyawarahkan bersama-sama. Misalnya kabupaten DPC itu mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan daerah. Karena ada DPC, ada NTB, begitu juga DPW, NTW mempunyai peraturan wewenang, membuat peraturan daerah, mengatur mengenai pelaksanaan penyiaran, mengatur pelaksanaan pembinaan di daerahnya. Itu otomatis sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Juga peraturan-peraturan mengenai pengumpulan dana box, peraturan daerah mengenai pengumpulan zakat. Itu tingkat sebenarnya sangat wewenangnya sangat luas sekali. Tidak tergantung kepada DPP saja. Tapi adanya bentuk instrumen
instansi di daerah itu ada DPC, ada DPW, ada MDC, DPW dan MDC. Ini maksudnya mempunyai wewenang untuk bermusyawarah membuat peraturan sendiri. Ya seperti pemerintah kita lah. Pemerintah kita, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itu mereka juga bisa mempunyai peraturan-peraturan daerah. Peraturan bupati atau peraturan gubernur. Begitu juga. Jadi masalah bagaimana teori-teori itu jangan tidak hanya tergantung kepada DPP saja, tapi daerah-daerah mempunyai wewenang untuk mengatur, membuat peraturan sendiri. Ya, cara membuat peraturan bagaimana? Bermusyawarah antara DPC dengan NTC. Kalau wilayah DPW dengan NTW musyawarah. Nah kalau alasannya tadi katanya kurang kompak, lah ini juga dari ketua-ketua yang di daerah itu yang harus bertanggung jawab bagaimana mengompakkan saudara-saudara kita yang ada di daerah. Memang pengompakan itu memang perlu sekali itu. Kita sudah selalu korek balik banana ya Rabbana kok tidak kompak. Memang kita mengkhianati kepada doa kita sendiri. Ya maaf ini. Begitu barangkali secara umum barangkali salah begitu. Jadi semua yang ditayangkan tadi sudah terjawab oleh lembaga ini, sudah ada aturan-aturan sudah terjawab. Asal kita mau berpikir, meneliti. Terima kasih. Dari 5 yang disampaikan tadi, sebagian besar sudah terjawab. Masih ada beberapa yang belum terjawab. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Zainuddin Tamsir yang hubungan dengan, ya sebenarnya tidak ada relevansinya, tapi tidak ada salahnya. Kami silakan Pak Izan untuk menjawab mengenai aurat, yaitu penambahan pengurangan, termasuk juga mohon pemahaman tentang lembaran surat wasiat dimulai dan diakhiri dari mana sampai mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Secara singkat, hubungan dengan rangkaian salat Wahidiyah, memang benar yang dinamakan rangkaian salat Wahidiyah adalah diawali dengan Fatihah pertama atau ila hadrati, diakhiri dengan Fatihah penutup setelah waktu ja'al aku. Itu rangkaian daripada pengamalan sholawat Wahidiyah. Adapun masalah bilangan dalam lembaran Wahidiyah disebutkan di sana setelah khatam 40 hari supaya dilangsungkan pengamalannya, hanya saja bilangannya bisa ditambah ataupun dikurangi. Ini secara garis besar dan secara umum memang seperti itu. Suatu orang pengamal setelah 40 hari terus lantas memperbanyak Allahumma ya wahidu, Allahumma ya syafi'al, memang tidak ada larangan. Namun beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu dengan bijaksana agar para pengamal Wahidiyah ini tidak jenuh atau agar pengamal Wahidiyah ini terjadi suatu kesamaan dan keseragaman, beliau menyetuskan dan membuat suatu susunan bilangan, misalnya mujadah 31, 717, mujadah peningkatan dan seterusnya. Sehingga para pengamal Wahidiyah bila mana itu mengamalkan dengan berjamaah, ikutilah tuntunan-tuntunan yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Suatu contoh misalnya begini, ada suatu jamaah sudah mengenal BSC, sudah mengenal tuntunan-tuntunan, lantas membuat suatu kegiatan sekarang gini aja, usbu iyai Allah maya gitu ben 1000, Allah maka ma'antalu ben 700. Ya itu ya, jangan begitulah ya. Jadi sudah ada tuntunan. Ada lembaran kok tidak dijelaskan. Setelah pengamalan 40 hari menggunakan bilangan yaumiyah 717, tidak itu. Karena ini lembaran Wahidiyah disebarkan secara luas tanpa pandang bulu dan penyebarnya tidak disertai dengan pembinaan. Pada umumnya begitu. Suatu contoh, orang menemukan lembaran Wahidiyah di internet, menemukan lembaran Wahidiyah di jalan atau diberi orang. Ini kalau dia ada 717 itu apa? Kan antar bingung nanti. Itulah kebijaksanaan beliau. Namun beliau pernah jauh, seorang koki sudah tahu apa itu ramuannya.
Sehingga ampleh enak iki piye, uyahe sekian, gulanya sekian, lomboknya sekian. Nah, ikutilah ramuan dari seorang koki itu. Terima kasih sehubungan dengan ini Mas Azan. Ya maaf, saya menambah sedikit tadi. Pokoknya masalah daerah itu sudah cukup kok. Jadi PSJ daerah itu berwenang membuat peraturan. Misalnya peraturan Dewan Pimpinan Wilayah PSJ Jawa Timur nomor berapa tentang apa. DPC misalnya begitu. Peraturan Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sulawesi Sukoharjo tentang apa? Ya, jadi sesuai dengan situasi daerah. Peraturan yang dibuat itu sesuai dengan situasi daerah. Kalau peraturan itu dibuat dari DPP belum tentu peraturan DPP itu cocok dengan di daerah. Ya, soal di daerah adra bima fiha bahasa ini. Orang yang menguasai daerah itu lebih mengetahui hal yang di daerahnya. Makanya DPW dan DPC diharapkan membuat peraturan-peraturan untuk menggalakkan bagaimana peraturan mengenai penyiaran di daerahnya, peraturan mengenai pembinaan daerahnya, peraturan mengenai pengumpulan dana BOK, peraturan mengenai pengumpulan zakat, dan lain-lain. Jadi berwenang. Cuma peraturan itu nanti ditembuskan kepada DPP PSB. Ada tembusan kepada DPP PSB sehingga DPP PSB betul-betul mengetahui daerah sana bisa ada peraturan-peraturan ini, tinggal mengevaluasi, tinggal memonitor bagaimana perjalanannya di daerah-daerah itu. Satu contoh tadi yang dibicarakan oleh Pak Imam, mengadakan penyiaran lewat apa tadi itu, internet dan sebagainya. Monggo itu dibuat peraturan sendiri oleh di wilayahnya. Asal tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Monggo. Boleh saja dibuat sendiri oleh daerahnya. Jadi tidak tergantung kepada DPP saja. Ini maksudnya pemberdayaan PSB. Jadi pemberdayaan PSB itu daerah harus berdaya betul. Berdaya untuk melaksanakan revolusi mental. Nah, revolusi mental yang dilakukan apa? Ya ajaran Wahidiyah ini. Ajaran Wahidiyah, melaksanakan ajaran Wahidiyah dan sholat Wahidiyah. Sudah banyak pertanyaan apa? Kalau saya revolusi tentang apa? Ya sudah Wahidiyah ini revolusi. Ajaran Wahidiyah ini dari beliau Mu'alif ini. Begitulah. Jadi saya kira apa-apa yang kita bahas ini tinggal pemberdayaan pada PSB daerah itu sudah kita harapkan PSB berdaya berdaya sendiri. Ada kemampuan. Asal ada kemauan lagi yang di sini. Kadang-kadang kemauan inilah yang menipis. Menipisnya kemauan itu juga terkait dengan menipisnya iman, keyakinan. Dan ini jangan sampai terjadi di kalangan kita. Iman kita, keyakinan kita kepada kebenaran Wahidiyah jangan sampai merosot. Harus terus ditingkatkan. Bercita-cita, berkeinginan sampai tunduk langit. Pokoknya fafiru ilallah wa rasulih arahnya ke sana. Kita harus yakin. Kalau tadi dari Sukoharjo ada takut nanti dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi arahkanlah itu sebagai pelaksanaan untuk fafiru ilallah wa rasulih itu dari beliau Mu'alif. Jadi nanti ada jalan buntu. Di dalam Wahidiyah tidak ada jalan mengenai jalan buntu. Jalan buntu bisa ditembus semuanya. Saya kira begitu. Tapi monggo silakan kalau memang pendapat saya masih belum cocok. Artinya daerah-daerah itu mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan daerah tentang pelaksanaan kegiatan perjalanan Wahidiyah di daerahnya. Mengenai penyiaran, pembinaan, dana BOK, zakat dan lain-lain. Ini yang selama ini belum pernah kita laksanakan di daerah-daerah. Ya, ini aja. Ini saya minta responnya bagaimana? Dengan membuat peraturan daerah, membuat peraturan sendiri. Apakah itu ada keberatannya? Silakan. Terima kasih, Romo. Silakan, Pak Ji. Ya, terima kasih. Ini sharing aja ya, karena kan memang ternyata inti poin daripada
persoalannya adalah bagaimana PSW di daerah ini belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kami, ya mohon maaf, ini berkiblat kepada satu perusahaan ya. Ibaratnya Wahidiyah ini satu perusahaan. Tentu di situ ada semacam tujuan atau sasaran dari perusahaan itu untuk apa. Kalau Wahidiyah sasarannya adalah mengajak umat dan masyarakat untuk sadar fahfirullah. Di dalam mencapai tujuan tentu ada organisasi ya. Tadi sudah ada organisasi kita jelas. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut di sebuah perusahaan itu ada namanya melakukan improvisasi, artinya satu hal yang harus selalu berkembang. Bagaimana perusahaan itu akan tumbuh dan berkembang seterusnya. Targetnya tahun ini sekian, tahun depan dinaikkan, tahun depan lagi dinaikkan, semacam itu. Jadi ada namanya tolak ukurnya itu ada sasarnya, indikatornya tercapai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana organisasi perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Karena mereka ada semacam job desk-nya jelas. Kemudian ada reward and punishment. Kalau seseorang tidak melakukan sesuai dengan job desk-nya, maka dia kena punishment. Punishment-nya bisa diturunkan ataupun dipecat kalau yang terjelek. Nah, dengan demikian mereka otomatis akan bekerja sesuai dengan target yang disasarkan oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Mereka akan selalu melakukan improvisasi untuk mencapai sasaran tersebut. Itu kalau di perusahaan. Nah, di PSW ini memang berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan seseorang mendapatkan gaji ya, kalau itu sebagai tolak ukur mereka untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, kalau di PSW ini ya mohon maaf, memang kita adalah organisasi yang istilahnya organisasi yang tujuannya adalah bukan materi, tetapi untuk bagaimana mengajak umat masyarakat kepada Allah ini. Jadi tujuan sasarannya adalah ke sana. Sehingga bagaimana menumbuhkan seseorang PSW ini sama dengan di perusahaan tadi. Kalau di perusahaan itu rewardnya jelas, ada barangnya jelas, mereka akan mencapai ke sana dan ada tolak ukurnya, ada reward and punishment. Kalau salah di punishment, kalau dia berprestasi dikasih reward. Nah, kalau itu diterapkan di PSW, tentu PSW ini akan berkembang. PSW yang tidak berkembang akan melakukan perubahan-perubahan bagaimana caranya. Karena selama ini ya yang saya alami juga ya begitu-begitu saja gitu loh. Nah, bagaimana PSW ini dikelola seperti perusahaan. Jadi ada reward and punishment, ada job desk yang jelas, kemudian ada sasarannya, kemudian seperti apa mekanismenya gitu loh. Dan di dalam pemilihan pengurus ini mohon maaf ya, jangan asal-asal dipilih. Kalau sudah dipilih habis itu dijadikan pengurus, habis itu dia nggak kerja ya buat apa? Ini harus agak tegas kita gitu loh. Karena banyak sekali di daerah-daerah mungkin majelis tahkimnya sudah dipilih tapi nggak bisa bekerja, atau DPW-nya atau DPC-nya tidak bisa bekerja. Ini jadi nggak bisa lagi kita yang penting mau, nggak susah juga ya. Kalau sudah mau tapi dia nggak kerja, ya berarti bukan mau itu. Nah ini penting ini. Organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan, dan namanya revolusi mental apapun itu tadi terkait dengan bagaimana PSW ini berjalan dengan baik gitu loh. Ya, bagaimana mungkin banyak tadi di daerah-daerah mengeluh organisasinya nggak lengkap. Ini, nah semuanya karena nggak jelas reward and punishment-nya. Nah ini kita harus merevolusi bahwa di PSW ini ada reward and punishment, ada indikatornya apa, jelas sasarannya apa, sehingga yang direvolusi mental itu PSW-nya dulu gitu loh. Jadi mekanismenya ini sehingga kita bisa mengajak masyarakat itu ke depannya setelah ini berhasil dengan baik, insya Allah ya ke depannya akan berhasil dengan baik. Nah ini yang ingin saya sharingkan ya, silahkan kalau ada diskusi lebih jelas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Para Bapak Ibu beserta sarjana yang kami muliakan, sudah ada kerontong-kerontong pemberdayaan. Dan saya kira memang seperti yang disampaikan Yai Ruhan, daerah memang boleh membuat peraturan-peraturan daerah.
terkait dengan kebijaksanaan teknis. Kalau yang prinsip-prinsip jangan. Yang prinsip-prinsip masih wewenangnya PSB pusat, selevel undang-undang. Kalau yang perda itu yang mengatur lokal. Tapi persoalannya, jangankan membuat undang-undang daerah, peraturan daerah, berkumpul saja sulit, gitu katanya Pak Slamet tadi ya. Berkumpul saja sulit. Nah ini perlu sentuhan, perlu sistem yang dibangun secara kuat dari pusat, yang disarankan Pak Cipandang tadi. Perlu ada evaluasi supervisi menuju reward punishment. Perlu diapresiasi kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya tidak dipecat saya kira. Dibina saya kira. Dibina, diperbaiki. Nah ini satu gagasan ide yang luar biasa hari ini. Kita mencoba muhasabah secara bersama-sama ini, tidak individu. Nah, bapak-bapak barangkali bisa memberikan saran-saran. Tadi sudah banyak disarankan oleh Pak Cipandang, oleh Pak Slamet Widodo, bagaimana memperbaiki PSB daerah ini. Nah, panjenengan juga harus secara jujur. Di bagian-bagian mana apa-apa saja yang membuat panjenengan itu tidak berdaya, gitu gampangnya. Jujur kita akui lebih banyak mungkin 60-70% PSB kita di daerah ini tidak berdaya. Lah ini salahnya daerah 100% atau 50%. Saya kira hanya 10% daerah salah. Yang 90% yang memberdayakan. Sehingga perlu ada kerangka. Kalau memang satu gerakan revolusioner dan daerah belum bisa merevolusi dirinya, ya perlu ada semacam injeksi, stimulan. Perlu ada support system yang kita bangun secara kuat lembaga ini. Tidak berorientasi pada reward punishment, tapi berorientasi pada restrukturisasi dan revitalisasi lembaga. Secara kelembagaan, bukan secara individual. Kalau memang sistem yang kita bangun itu ada orang yang merasa tidak cocok, ya jangan di dalam sistem. Kalau panjenengan tidak nyaman di dalam sistem ini, ya silakan di luar sistem. Tidak harus menunggu dipecat. Ini kan begitu saja. Kalau panjenengan di daerah menjadi pengurus daerah dipilih diam saja, diberi amanat sebagai ketua bidang juga tidak berjalan, merasa tidak nyaman, ya sebaiknya mengundurkan diri. Tidak berlama-lama di situ, tapi tidak juga melakukan sesuatu. Vakum di situ. Misalnya, mari kita pertajam. Kita pertajam di pemberdayaannya. Pemberdayaan PSB, atau barangkali panjenengan memandang bahwa PSB pusat ini tidak berdaya, monggo. Monggo silakan. Nah, tapi juga kalau memang panjenengan menghendaki seperti yang disampaikan Jawa Tengah tadi, pembinaan seperti apa? Kalau tadi saya catat ada 3. Jawa Tengah ini lemah di bidang pendanaan, lemah di bidang SDM. Tapi menurut Pak Imam, SDM jangan dijadikan alasan. Ya bisa Pak, memang kelemahan baik dari jumlah maupun kualitas. Ada SDM-nya banyak tapi tidak berkualitas. Nah Jawa Tengah itu tidak banyak, tidak berkualitas gitu ya Pak ya. Oke Pak, kira-kiranya. Ya, mohon maaf ini. Mohon maaf. Tapi tadi Pak Yai Nafi membantah. Contoh, alumni pesantren PA barangkali yang dimaksud beliau ini. Di Demak itu ribuan, tapi belum pernah diberi kewenangan, belum pernah dijadikan delegasi, tidak diberikan pelimpahan tugas-tugas yang spesifik begitu. Atau mungkin juga belum diberikan pembinaan teknis begitu. Nah, mari kita pertajam di kata pemberdayaan dulu. Nanti kalau yang dimaksud dengan revolusi versi Wahidiyah yang seperti apa, saya kira sudah paham semua. Revolusi mental yang kita tafsirkan sudah jelas saya kira. Tapi kita pertajam dari diskusi kita ini, waktunya masih ada setengah jam. Model pemberdayaan PSB ini yang seperti apa yang panjenengan kehendaki. Nah begitu, terima kasih. Nyonjol Pak Khotib, permisi ya. Pada intinya, ini bukan organisasinya yang kurang. Tapi semangat para personel pengurus itulah yang perlu dibenahi dan mau membenahi dirinya sendiri. Itu salah satu komponen punya ini. Itu salah satu itu saja. Harus. Kita ingin merumuskan instrumennya apa, indikatornya apa, target pencapaiannya bagaimana. Makanya perlu ada petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan teknis. Kita diskusikan saja. Tadi saya pertajam lagi, kita butuh informasi komponen pemberdayaan itu apa saja. Instrumen pemberdayaan itu apa saja, target pemberdayaannya apa, panjenengan juga harus siap dievaluasi, disupervisi tapi tidak dipecat. Ya, kan begitu saja. Mari, monggo. Pak Mansur, Jogja, Jawa Tengah, Pak sama Jawa Tengah Pak yang Pak Haji Alimin Riau, dari mana Pak? Hah? Kita bahas satu persatu. Silakan Pak Mansur.
Mohon dipersingkat ya Pak supaya terakomodasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mansur, salah satu ketua di DPW PSB Provinsi Jawa Timur. Di dalam mengikuti Sarasian Nasional Penyiar Salat Wahidiyah ini dengan judul Pemberdayaan Penyiar Salat Wahidiyah dalam Revolusi Mental, alhamdulillah beberapa indikasi yang pernah kami dengar dari berbagai acara, termasuk di Jawa Timur khususnya, kemudian sampai pada malam pertama di saat beliau Bapak Ketua Umum menyampaikan kuliah pertamanya, kemudian di detik ini dalam Sarasian, kami dan mungkin kepada yang lain sudah mulai mengerucut akan kata-kata revolusi mental. Pemahaman kami selama ini di dalam menyambut program pemerintah hal revolusi mental, terkesan bahwa PSB itu terjebak kepada kata-kata revolusi mental yang diprogramkan oleh pemerintah. Padahal indikator antara yang ada dalam lembaga khidmah PSB ini dengan yang di pemerintah, kita belum pernah ada cross check sama sekali. Dan itu saya yakin tidak sama apa yang diprogramkan oleh pemerintah dan kemudian apa yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Harapan kami ini tidak sampai terjebak kepada situasi kondisi organisasi bahwa terkesan bahwa PSB ini adalah pendukung Jokowi. Nah ini bahaya ini. Dan kita kan termasuk lembaga yang independen dan tidak berafiliasi kepada kelompok apapun dan manapun. Bahkan sesuai dengan bimbingan beliau mu'alif, termasuk yang tertulis di materi beliau Kiai Nafih, bahwa tugas kita sebagai penderek beliau mu'alif adalah berjuang memperbaiki mental secara batiniah. Terima kasih, hari ini insya Allah lebih cerah bahwa revolusi mental yang utama adalah internal kepada kita sebagai lembaga khidmah PSB ini, bagaimana untuk semakin sesuai dengan bimbingan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator yang bisa kami tangkap terkait pula dengan tugas beliau Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sejak kemarin malam Jumat sampai hari ini pun disampaikan oleh beliau Ketua Umum bahwa mental yang bisa menjalankan sidik, amanah, tabligh dan fatonah itulah sesuai dengan bimbingan beliau. Itu indikator yang bisa kami tulis. Dan indikator yang lebih konkret lagi terhadap revolusi mental menurut beliau mu'alif, sebagaimana yang kami ketahui adalah beliau memberikan suatu cara gagasan dari kondisi batin yang senantiasa dijajah oleh imperialis nafsu, yang senantiasa linafsi binafsi. Bagaimana kita semua, terutama pengurus ini, bisa menjadi hati atau jiwa yang matifat billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jelas-jelas indikator bahwa beliau mu'alif merevolusi mental-mental para pengurus dan penderek itu akan senantiasa makrifat billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan salat aqidiyah beserta ajarannya, dilengkapi dengan lembaga khidmah yang bernama penyiar salat aqidiyah ini. Terus termasuk beberapa hal yang mungkin di daerah itu masih ada beberapa pemikiran bahwa seorang ketua terpilih atau yang mempunyai suara terbanyak itu adalah penguasa tunggal atau yang berhak menentukan segalanya. Ini mohon di dalam Sarasian ini mari kita buang jauh-jauh. Apabila masih ada para pengurus yang menyatakan koordinator ini lebih berhak daripada yang lain, ini tidak ada semacam itu. Karena di petunjuk atau dibimbingan secara teknis bahwa bagaimana lembaga khidmah itu, para ketua itu senantiasa kolektif, komunikatif, koordinatif, dan bekerja sama untuk semata-mata derek di belakang beliau mu'alif, baik secara lahiriah utamanya secara batiniah, sehingga akan terjamin konkret hal-hal kegiatan semata-mata hanya derek kepada beliau. Menyambut dari beberapa kali disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Umum bahwa daerah itu mempunyai kewenangan membuat peraturan secara teknis yang bukan prinsip. Harapan kami dari Jawa Timur, dan mohon maaf kalau tadi disebut-sebut Jawa Timur oleh Jawa Tengah telah mengadakan ya bahasanya studi banding dari Jawa Tengah. Sebetulnya kami tidak ada apa-apanya. Kalau nanti ada pertanyaan indikatornya seperti apa, Jawa Timur kok menjadi rujukan untuk dijadikan studi banding. Selama ada pertanyaan nanti insya Allah kami akan menjawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan saya pun tidak akan menjawab sebagai wakil dari Jawa Timur.
Kewenangan membuat peraturan yang bersifat teknis dijelaskan oleh seorang moderator tadi tentunya tetap mengacu pada bimbingan-bimbingan yang telah ditetapkan oleh beliau. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terbukti bahwa bila mana kita sebagai pengurus utamanya kurang perhatian terhadap apa-apa kegiatan-kegiatan yang ada di internal kita sendiri kepengurusan, termasuk rapat aja diundang tidak mau memenuhi quorum, termasuk hari Jumat kemarin Kabidiklat Infak Zakat itu mengadakan pertemuan, ternyata quorumnya tidak memenuhi. Terbukti kami sendiri rencana tadi malam setelah gelombang ibu-ibu itu juga mengadakan rakor, ternyata di internal masih beberapa kendala, ada masalah, sehingga rakor di internal PSW Jawa Timur juga belum bisa terlaksana. Padahal menurut hemat kami masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan, terutama menyikapi Sarasian Nasional pada pagi hingga siang ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi penderek yang betul-betul sesuai dengan bimbingan beliau. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Masukan-masukan yang saya catat tentang indikator, berarti ada indikator individu, ada indikator kelompok pemberdayaan ini. Yang individu mengacu pada sifat Rasul dan terbebas dari imperialis nafsu. Nah, indikator yang kelompok ini yang belum. Kami silakan yang nomor 2 tadi dari Jogja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Daryono dari DBW Jogja. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Ini berkaitan dari pengalaman di Jogja bahwa saya tadi bermula dari apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Qodri, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh PSW dan juga tergelitik oleh ngendikannya Ibunda tadi Farihah. Jadi bahwa Wahidiyah itu dengan Ari Ginanjar besar mana sebetulnya. Dan juga kita pahami dari tipologi anatomi masyarakat bahwa masyarakat itu kalau ada sesuatu yang baru itu biasanya mencari referensi. Di Jogja ini dari pengalaman penyiaran itu berangkat dari adanya masalah dari orang yang disiari. Jarang sekali menemukan orang yang memang di dalam proses pencarian. Nah, kalau kita masuk di sana itu biasanya yang ditanya kalau kita dari golongan ke atas itu menengah ke atas itu ditanyakan ini di Jogja kiainya siapa yang mengamalkan ini. Kalau di masyarakat misalnya masyarakat kecil Sholawat Wahidiyah ini itu ya yang pernah di demo di TV itu ya. Sehingga itu menjadikan sebuah permasalahan. Dan juga saya masuk di pemerintahan, kebetulan ya Bupati Slemannya itu kenal secara pribadi, itu sering dalam acara diundang itu rawuh, kalau ketemu ya bertanya gimana perjuangan Wahidiyah itu baik, itu gini. Tetapi tidak ada sebuah niat untuk mendalami atau mengenal lebih jauh. Malah kalau saya masuk ke pemerintahan pada waktu menyerahkan atau memberikan undangan, ini PSB itu apa toh? Sholat Wahidiyah itu apa? Sehingga saya ini dari apa yang dilakukan oleh PSB dan berkaitan ini saya mengusulkan salah satu cara atau mungkin satu rumus yang jitu untuk penyiaran lebih akan di daerah itu juga akan terdorong akan lebih lancar. Itu adanya bahwa ada referensinya secara nasional sehingga gaung perjuangan Wahidiyah secara nasional itu ada. Sehingga membutuhkan sebuah organisasi pusat itu sebagai payung untuk perjuangan di daerah. Sehingga ini perlunya kolaborasi dengan power. Apakah itu power formal atau power sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang perjuangan di daerah, sehingga akan lebih mudah. Karena misalnya ESK Ari Ginanjar itu banyak orang yang kenal, perjuangannya arahnya demikian. Tapi kalau kita bicara Wahidiyah itu belum banyak yang tahu. Nah, terus yang kedua tentang
format revolusi mental itu mungkin begini. Bisa jadi sebuah walaupun ini belum menjadi satu pedoman, tapi bisa jadi merupakan sebuah referensi. Seberapa jauh orang mengamalkan sholat wakidiyah bisa berubah, itu mungkin ada sebuah, kalau pengamalan 40 hari, baru 40 hari, itu seberapa tahap perubahan yang terjadi pada seseorang. Nah, tetapi kalau misalnya ada rangkuman tentang pengalaman itu, mungkin kalau sudah pengamalan 40 hari dilanjutkan peningkatan 40 hari atau apa, itu ada perubahannya secara drastis. Itu bisa sebagai acuan, sehingga mungkin di daerah berdasarkan itu, kalau ada ketemu pengamal yang sudah 40 hari agar bisa merasakan ini loh, terus pengamalan misalnya peningkatan 40 hari, itu sebuah paket itu bisa jadi. Mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Arif. Yang berikutnya tadi dari mana Pak? Jogja ya. Sleman, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arifin dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mohon maaf, kami dari Jogja sebagai anggota Tahim, tapi yang paling goblok. Mohon maaf, tadi pun Bapak Arif ngendika bilih nyun sewu gaduh-gaduh nyun sewu. Panci menika cocok. Nanging ngendikanipun Bapak Andang nyun sewu. Saking Jakarta menika Pak Pandang. Menika kala wau ngendikaken, oh ya, mohon maaf, ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Yang jadi ketua harus tahu kerjanya dan harus, mohon maaf lagi, mendapatkan itu pengamal 1 atau 2, syukur banyak. Dengan cara beberapa macam. Memang di Jogja itu ya seperti dikatakan oleh Bapak Arif Kudaryono tadi, memang pasti ada masalah, ya ada yang sakit, ada yang apa, itu jalannya di Yogyakarta. Makanya mohon maaf, yang aktif datang itu pasti ditunjuk sebagai pemuka-pemuka. Yang pemuka-pemuka itu mohon maaf semuanya goblok-goblok. Memang kuakui di Jogja. Yang pandai hanya 1, 2. Itu aja kadangkala berangkat, kadangkala tidak. Mohon maaf itu. Apalagi ditunjuk sebagai tahim, itu belum pasti tahun itu bisa ngumpul, Pak. Mohon maaf. Itu mohon didoai. Intinya minta doa ya Pak ya? Minta doa dari pusat agar takim-takim di Jogja itu bisa bersatu dan berdoa bersama. Nantinya itu di Jogja siarnya lebih meluas, pengamal-pengamalnya lebih kuat dan lebih banyak. Dan mohon maaf lagi, itu tadi pengurus-pengurus di Jogja itu juga, saya mohon maaf juga, dikategorikan sebagai itu doa ini tuh Pak. Mohon maaf, semuanya saya goblok-goblok. Diberi dawuh, kadangkala itu melingkur, tidak diberi dawuh, kadangkala nyun sewu gerenengan. Nyun sewu menika nyun didoai mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Alimin Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimin dari Riau.
Saya setelah mendengar berbagai pembicara yang telah dahulu, saya bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan penyiar sholawat wahidiyah adalah suatu kelembagaan. Oleh karena itu pasti kalau memang kelembagaan, SDM yang ada di struktur kepengurusan ini yang harus didahulukan supaya bisa berdaya lagi. Nah, oleh karena itu harapan dari Riau, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Ibu Nyai Tati bahwa DPP supaya memberikan juklak atau juknis atau materi. Karena di Riau ini sudah beberapa kali saya mengadakan yaitu upgrade, baik pengurus itu susah juga, mengumpulkan itu susah karena jauh, yang hadir mungkin dari masing-masing DPC itu 2 orang, sehingga nggak maksimal untuk memberikan yaitu materi yang diberikan oleh DPP. Oleh karena itu sekali lagi mungkin harapan-harapan dari daerah mungkin sama, bahwa setiap PSW di daerah ini memang kelemahannya adalah di SDM. Bahasa tadi sudah disampaikan, yang penting gelem nih kula sing angel. Gelem tapi raisa ya padha mawon nek kula ngarani. Nah, jadi yang saya harapkan DPP segera memberikan mengeluarkan juklak atau juknis ataupun materi untuk mensupport PSW yang ada di daerah. Dan yang kedua, saya nagih janji dulu Sarasehan tahun 2013 itu banyak usulan dari daerah supaya DPP itu mengeluarkan buku panduan materi untuk penyiaran, tapi sampai sekarang mboten enten niku lho. Nah itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Solo, Wajo. Solo. Dari Pak, mohon maaf Pak. Yang dari Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhajir dari Kabupaten Gresik. Atas nama salah satu ketua, walaupun itu MT. Terima kasih untuk memberikan sumbangan dalam Sarasehan Nasional dalam tema pemberdayaan penyiar sholawat wahidiyah. Kami sedikit ada kemiripan yang barusan sebelum saya, bahwa kalimat pemberdayaan penyiar sholawat wahidiyah, lembaganya yang untuk dimaksimalkan mungkin yang selama ini kurang maksimal. Otomatis SDM seseorangnya itu harus orang yang pilihan. Yang tadi beberapa waktu yang lalu tidak dari Pak Pandan Musili, tidak sembarang orang copot jadi pengurus. Namun kalau sudah jadi pengurus, sudah terbentuk lembaganya di masing-masing daerah, semua cabang tadi kesulitannya sulit untuk mengadakan koordinasi, bahkan mungkin ada yang datang, bahkan ada yang tidak datang, sampai dengan kegagalan tidak jadi pertemuan. Kami dapat memberikan satu sumbangan pemikiran yang selama ini kita alami. Ya mohon maaf, kami atas nama DPC Gresik, cuma saya menyontoh DPW. Yang tadi ada studi banding dalam hal kebersamaan, kalau gitu. Yang di studi bandingkan itu fokus dalam hal kebersamaan, bagaimana DPW Jawa Timur kok bisa kompak. Di antaranya sesuai dengan pernah saya dengar Kiwamuddin di akhir zaman.
Bidanani Wadarohim. Setiap ada pertemuan itu dibuatkan suatu kesepakatan dulu. Yang hadir sedikit ada bisaroh di wilayah Jawa Timur itu. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan nominalnya, tapi yang jelas diberikan anggaran yang cukup untuk biaya pulang pergi. Mungkin itulah suatu bukti kebenaran Allah menyampaikan wala tansa nasibaka fid dunya minat dunya ya. Tidak boleh mengabaikan urusan dunia. Kalau kita jangan sampai mudah terjebak kalau sudah menyampaikan keikhlasan, apakah tidak boleh menyentuh masalah biaya hidup kan tidak haram. Dipercepat, Pak. Agak dipercepat. Demikian yang dapat kami berikan sumbangan dari kami, segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumanto, salah satu ketua di kepengurusan DPC Kabupaten Boyolali. Mohon maaf untuk beliau-beliau yang di depan, mohon dijelaskan dulu definisi dari pemberdayaan yang pertama. Yang kedua, mohon juga dijelaskan persepsi dari pemberdayaan. Mohon maaf karena kita jangan terjebak dengan bahasa-bahasa yang sekarang sedang marak. Karena kalau yang diberdayakan itu lembaganya, mohon maaf nanti akan keliru. Karena setiap lembaga itu banyak tema-tema yang diangkat seperti itu, tapi definisinya lain. Nah, bagaimana kita selaku pengurus Wahidiyah ini setelah keluar dari di sini nanti sama persepsi, sama visi untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kalau kita kembalikan pada beliau mu'alim, pengamal adalah penyiar. Sebenarnya itu sebuah pemberdayaan. Kalau kita sadar sendiri. Dan di sini masalah revolusi mental sebenarnya beliau mu'alim sudah mencanangkan sejak sholawat Wahidiyah ini lahir. Nah sekarang ini banyak diakomodir dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Nah jangan sampai kita ndang wis enek sing ngangkat kita melu-melu mengangkat. Nah inilah yang perlu kita sikapi dan kita siapkan. Dalam suatu lembaga ataupun organisasi analisis SWOT-nya harus jelas. Kekuatan SDM yang ada, nanti goalnya seperti ada ini harus kita benar-benar kita ramu, kita bikin sehingga dari pusat sampai daerah sampai pun pengamal itu tidak ada perbedaan persepsi, tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang salah, tidak ada ini kita kebersamaan kalau kita sadar pada apa yang menjadi ajaran beliau mu'alim. Makanya di sini mohon maaf sekali karena ya mungkin kurang pahamnya saya, jadi mohon untuk persamaan persepsi. Nah definisi pemberdayaan karena saya sering mengikuti beberapa lembaga yang mengadakan pemberdayaan tapi lain, jangan lembaganya tapi orangnya ini bagaimana, masyarakat itu seperti apa, masyarakat ini akan dibawa kemana, ataupun pengamal ataupun penyiar sholat Wahidiyah mau dibawa kemana, kita harus ada background ataupun frame yang jelas sehingga nanti dari pusat sampai pengamal di daerah nah, itu sama hasilnya, goalnya juga kita bisa indikator. Dan tadi mohon maaf Gus Nafi, menurut indikator jenengan hanya 700, tapi di daerah itu sebenarnya banyak. Cuma karena pengurus di daerah itu tidak pernah melaporkan. Karena mohon maaf yang saya pantau kalau kita ke daerah itu hampir setiap hari itu ada pengamal baru yang melaksanakan pengamalan 40 harian. Tapi secara organisasi mohon maaf tidak pernah dilaporkan. Nah di sini kalau dari pusat itu menanyakan kepada DPC, sementara DPC-PC itu tidak pernah ke lapangan kan tidak tahu dan tidak mau tanya.
Inilah yang perlu nanti diinstruksikan ke DPC itu, sehingga pemberdayaan ini bukan lembaganya, tapi semua keseluruhan dari pengamal ataupun penyiar ini harus memang benar-benar tahu daripada pemberdayaan. Itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dari 6 penyampaian yang telah disampaikan, hampir semuanya merupakan pandangan dan pendapat. Tidak ada yang mengerucut atau memperkuat dari apa yang kita, justru dari Pak Sumanto ini mempertanyakan istilah atau definisi pemberdayaan. Nanti akan dijawab oleh Bapak Ketua Umum. Yang ingin saya stressing dari Pak Mansur tadi memperkuat bahwa hak atau daerah dapat membuat perda itu tetap berpijak, berpedoman pada bimbingan dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi secara umum yang berlaku di BSW. Kemudian dari Jogja juga pandangan-pandangan saya kira dari Pak Haji Arif maupun dari Pak Arifin. Kalau yang mengenai doa ini doa supaya kompak gitu ya Pak ya. Jadi iya. Gitu. Iya. Pak Haji Alim sifatnya hanya menagih saja dan sampai sekarang belum terpenuhi. Nah ini barangkali Gus Din atau Kabid Penyiaran bisa menjawab nanti mengenai ini. Oh gitu ya. Iya. Kami silakan pada Romo Yeruhan.